Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dito Pambudi dari Elektro C18 akan menjelaskan tentang multiplexing dan switching untuk tugas mata kuliah Sistem Telekomunikasi. Multiplexing adalah penggabungan beberapa proses sinyal informasi menggunakan satu buah saluran atau satu communication channel. Nah, dalam multiplexing terdapat dua jenis, yaitu FDM dan TDM. FDM adalah frekuensi division multiplexing dan TDM adalah time division multiplexing. Nah, ini jadi contoh multiplexing. Seperti dapat dilihat, terdapat 3 user inputan, 2 telepon dan 1 komputer dimultiplexkan, lalu menggunakan satu buah saluran atau single communication channel dan di receiver oleh penerima dan dipisah juga oleh receiver. Jadi FDM adalah sinyal informasi yang ditransmisikan pada waktu yang bersamaan dan frekuensi yang berbeda. Sinyal informasi dimodulasi pada gelombang pembawa yang berbeda-beda. Nah, untuk FDM ini ada bentukan sinyalnya analog dan inputannya juga sinyal analog. Nah, seperti contoh di sini ada 3 inputan, 1 inputan telepon dan 2 inputan komputer. Lalu di frekuensi division multiplexorkan menggunakan satu buah saluran atau satu communication channel dan di receiver oleh penerima dipisah-pisah lagi. Nah, sekarang ada hierarki FDM-nya. 1 sampai 12 itu adalah inputannya, lalu masuk ke channel bank, lalu masuk ke multiplexer, lalu masuk ke multiplexer lagi dan masuk ke multiplexer dan begitu seterusnya. Untuk level terendahnya voice circuitnya ada 1, lalu frekuensi bandwidthnya ada 0 sampai 4 kHz dan bandwidthnya 4 kHz. Nah, untuk yang multiplex level group dalam grupnya terdapat 12 voice channel. Lalu frekuensi bandnya 60 sampai 108 dan bandwidthnya 48. Lalu untuk yang supergroup terdapat 60 voice channel. Nah, 60 voice channel ini ada 5 grup. Jadi 60 dikali 12 sama dengan 12 dikali 5 sama dengan 60. Dan untuk yang master group terdapat 600 voice channel dari 10 supergroup. Dan yang jumbo group ada 3600 dari 6 master group. Nah, sekarang masuk ke yang TDM atau time division multiplexing. Jadi bentukan sinyalnya ini adalah digital, di mana beberapa sinyal input berupa deretan bit dan dimasukkan lagi ke dalam bit interlude-nya. Di sini terdapat 3 buah inputan, 1, 2, 3, di mana bitnya terdapat tiap-tiap inputan terdapat 4. Nah, dari bit yang ujung paling kanan ini masuk ke dalam frame 1. Dimulai dari yang ujung paling kanan. Seperti yang dapat dilihat dari input 1 masuk ke slot 1, bitnya 1, lalu yang slot 2 dari frame 1 inputannya 0, dan yang frame 1 slot 3 inputannya 1 dari input yang ketiga. Nah, ini juga sama yang masih TDM. Jadi inputannya di sini ada 4. Masuk ke multiplexer, lalu masuk ke single communication channel atau satu saluran, lalu masuk ke receiver dan di penerima dipisah-pisah lagi. Jadi untuk yang tadi ini frame-frame tadi ini tergantung berapa inputannya gitu, karena di sini jadi untuk frame dan slotnya itu tergantung berapa inputan bitnya. Karena di sini inputan bitnya ada 4 dan 3 inputan user, maka hanya menggunakan 4 frame dan slotnya ada 3. Nah, sekarang untuk hierarki yang TDM. Untuk standar Amerika menggunakan dilambangkan dengan T. Terdapat T1, T2, T3 sampai T5. Untuk 1 sampai 24 itu adalah inputannya voice sinyal masuk ke channel bank, lalu masuk ke multiplexer lagi, dan masuk ke multiplexer lagi. Untuk level terendahnya pada hierarki di TDM standar Amerika, si bitrate-nya terdapat di 1,5 kbps dan jumlah voice circuit-nya ada 24. Nah, untuk informasi digital data menggunakan T2, di mana T2 terdapat jumlah voice circuit-nya ada 96 dari 4 T1. T1-nya jadi ada 4. Lalu untuk informasi picture phone menggunakan yang jenis T3.
di mana terdapat jumlah voice circuitnya 672 dan di dalamnya terdapat 7 T2. Begitupun seterusnya sampai T5. Nah, sekarang masuk ke hierarki time division multiplexing yang standar Eropa. Standar Eropa dilambangkan dengan E, di mana level terendahnya terdapat di 30 voice circuit dan bitrate-nya terdapat di 2,048. Di sini biasa digunakan untuk di perusahaan Indonesia yang menggunakan standar Eropa. Jadi untuk yang bitrate sistem yang E2-nya terdapat bitrate 8,448 dan jumlah voice circuit-nya itu 120 dari 30 dikali 4. Ya, di dalam yang E2 terdapat 4E1 dan begitu seterusnya sampai E5. Nah, sekarang masuk ke switching atau exchanging. Jadi switching secara umum juga disebut sentral. Jadi switching adalah suatu proses penghubungan antara dua pelanggan telepon agar dua pelanggan tersebut dapat berbicara satu sama lain. Nah, pada switching terdapat kemampuan dasarnya ada switching, signaling, dan numbering. Untuk syaratnya dapat menghubungi, memutus, dan mencegah. Jadi kemampuan dasar switching yaitu menghubungkan dua di antara pemakai yang ingin berhubungan. Untuk signaling memberikan informasi adanya panggilan. Memberikan informasinya adanya panggilan, berawalnya percakapan, terjadinya percakapan, dan berakhirnya percakapan. Lalu untuk yang numbering memberikan identitas kepada pelanggan. Nah, ketika memutus harus dapat memutuskan hubungan tersebut setelah call termination. Dan untuk yang mencegah dapat mencegah panggilan baru ke dalam sirkuit. Jadi ketika ada satu user yang sudah berhubungan dengan user lain sedang bertelepon, maka si switching ini harus bisa mencegah agar tidak ada user lain masuk ke saluran yang sama. Nah, sekarang ada fungsi untuk switchingnya, terdapat interconnection atau sambungan, penyambungan antara user, lalu kontrol atau mengontrol, dan yang ketiga ada alerting atau memberi tanda, memberi tahu gitu jika misalkan ada yang mau nelpon seperti dapat ada bunyi ringtone dan semacamnya. Lalu attending atau pelayanan, lalu information receiving atau penerimaan informasi, lalu information transmitting atau pengiriman informasi, lalu basi testing atau tes ketika keadaan sibuk, ketika ada yang saling menelpon, dan supervisory atau fungsi pengawasan. Nah, untuk tugas beberapa switching yaitu sentral harus tahu ketika ada pelanggan yang off dan mengirimkan nada dialing, tune atau saluran sedang bebas atau juga nada sibuk. Jadi si switching itu harus tahu ketika ada pelanggan yang off dengan mengirimkan tanda tadi atau alerting seperti ringtone. Untuk nada pilih dia ringtone dan nada sibuk busiton. Nah, untuk waktu penyambungannya harus jauh lebih kecil dibandingkan waktu hubungan. Lalu sentral juga harus tahu identitas si user penerima dan pelanggannya yang sedang bertelepon. Si sentral juga harus tahu kondisi si user yang akan dituju. Dia harus tahu misalkan apakah sedang menelpon atau sedang telepon atau sedang menelpon. Jika pelanggan yang dikirim sedang tidak berbicara atau tidak telepon, maka akan dikirim dialing tone. Dan jika si pelanggan menerima akan dikirim ringtone. Lalu jika tidak diangkat, maka akan dikirim ringback tone selama 20-30 detik. Nah, itu standarnya telepon kabel. Lalu meteran dipastikan berjalan untuk mengetahui berapa banyak sih biaya yang digunakan dalam ketika menelpon. Nah, jika si pelanggan ini sudah selesai berbicara, maka si switch ini harus bisa merilis semua peralatan switching atau juga menutup kembali antara si penelpon dan penerima. Lalu selanjutnya ada elemen exchange. Nah, dalam elemen exchange ini ada 3 poin, yaitu cross point, signaling, dan control. Untuk cross point matrix adalah menerima permintaan dari pelanggan pemanggil dan mengecek status pelanggaran yang dipanggil. Ada unit penyambungan pada sentral telepon. Di sini terdapat 5 poin. Yang pertama lead interface circuit atau LIC, selanjutnya konsentrat, lalu ada grup, lalu ada expander dan junction. Nah, untuk LIC merupakan antarmuka saluran pelanggan dan dengan sentral yang berfungsi untuk menerima indikasi panggilan dari pesawat yang memanggil dan mempersiapkan peralatan sentral sistem kontrol untuk memproses panggilan tersebut. Untuk selanjutnya untuk konsentrator
merupakan suatu jaringan saklar untuk mengkonsentrasikan saluran di mana jumlah outletnya lebih sedikit dari jumlah inlet. Lalu untuk yang grup selektor merupakan jumlah inlet dan outletnya sama banyak, di mana fungsinya untuk membuat jalur routing. Nah, selanjutnya untuk expander merupakan suatu jaringan saklar untuk menyebarkan saluran dari sedikit ke saluran yang jumlahnya lebih banyak. Nah, si jumlah ini expandernya outletnya jumlahnya lebih banyak dari jumlah inletnya, jadi terbalik seperti yang tadi konsentrator. Nah, untuk jangtor adalah penghubung antara expander dan konsentrator, di mana jangtornya terdapat dua jenis, yaitu jangtor A dan jangtor B. Jangtor A menghubungkan konsentrator dengan grup selektor, dan jangtor B menghubungkan expander kepada grup selektor. Nah, selanjutnya ada trunk dan incoming trunk. Nah, ini untuk evolusi dari switching terdapat ada dua jenis. Yang pertama manual switching dan yang kedua automatic switching. Jadi pada automatic switching ini terdapat lagi analog electromechanical switching yang terdiri dari step by step, crossbar, dan common control store. Lalu untuk digital electronic switching terdapat circuit switch dan packet switch. Nah, ini untuk yang manual switching. Jadi yang manual switching ini si cirinya menggunakan operator, di mana untuk menyambungkan si salurannya masih menggunakan bantuan manusia atau operator, jadi masih manual. Dan ini merupakan switching atau sentral yang diciptakan pertama kali. Nah, untuk yang switching step by step ini menggunakan angka, jadi gerakannya ada yang menggunakan gerakan vertical step dan rotary step. Yang vertical step itu dari 1 sampai 0, jadi setiap langkah ini mewakili ukuran digit nomor yang akan dituju. Seperti yang ini vertikal, dan juga ini rotary atau berputaran, dan juga ke atas ke bawah. Karena kemampuannya terbatas, step by step hanya digunakan untuk sentra telepon yang berukuran kecil. Nah, selanjutnya nih ada crossbar switching. Jadi crossbar switching ini elemen kontrol baru melakukan proses untuk membangun hubungan setelah semua digit lengkap dari nomor yang panggil dan penerimanya. Electronic switching. Jadi electronic switching ini pada sistem step by step maupun contohnya itu jaringan telepon dan juga telex. Keuntungannya sekali terjadi jaringan transparan. Lalu fixed data rate-nya tanpa adanya relay. Selanjutnya sangat baik untuk komunikasi real time. Selanjutnya message switching. Nah, jadi disebut juga ini store atau forward switching yang menggunakan memori untuk mengirimnya. Jadi pada waktu kita ngirim informasi nggak langsung terkirim sampai ke penerima, akan tetapi disimpan terlebih dahulu di dalam memori, dan pada saat tertentu barulah dikirim kepada tujuan atau penerima. Dan tujuannya terdapat lebih dari satu. Contohnya tuh seperti email dan fax email. Hanya tidak perlu segmentasi atau paketisasi data, dan overhead-nya lebih kecil. Lalu kelemahannya apabila terjadi error kepada seluruh pesan. Satu kota tapi beda kompleks menggunakan yang regional. Area di sini terdapat dua. Jika primary center akan menghubungkan satu user ke user lain dalam area yang sama dan regional yang sama. Lalu regional center akan dihubungkan melalui exchange. Nah, ini hierarki switching juga masih. Jadi untuk yang tadi kelas 5 tuh pelanggan, yang sentral lokal tuh kelas 4 atau tol, yang primary center atau tandem itu kelas 3 atau primary. Nah, selanjutnya masuk ke struktur jaringan telepon. Terdapat 4 buah, yaitu local network, junction network, trunk network atau tol network, dan international network. Nah, ini selanjutnya ada jaringan akses tetap network. Jadi jaringan ini tuh untuk menghubungkan CP-nya tuh tidak berpindah-pindah atau tetap fix. Dari MDF, dari STO masuk ke MDF, lalu menjadi beroutput kabel primer masuk ke rumah kabel. Dan dari rumah kabel ini beberapa outputannya berubah menjadi kabel sekunder, lalu masuk lagi kotak pembagi menjadi kabel tunggal, lalu masuk ke terminal batas, lalu masuk ke kabel rumah, lalu masuk ke terminal pelanggan. Nah, sekarang masuk yang terakhir, jar lokat atau jaringan akses tembaga. Jadi jaringan ini merupakan jaringan akses sentral ke pelanggan menggunakan kabel tembaga sebagai media aksesnya. Jadi seperti yang kayak tadi, yang MDF-nya masuk ke rumah kabel, lalu masuk ke kotak pembagi. Dari kotak pembagi berubah jadi kabel sekunder, lalu masuk ke terminal kotak batasi jadi kabel tunggal, dan masuk ke pelanggan. Nah, jadi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.